Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi, pada acara ini tersusun yang pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan Bapak Ibnu Hajar sebagai Kepala Bidang Pengawasan Bidang Budidaya Perikanan. Kemudian yang kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Subhan Hadir SPI. Kemudian acara yang ketiga yaitu pembacaan doa dan penutup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menginjak pada acara yang pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Hajar. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi pengawasan sumber daya perikanan, para pelaku usaha perikanan budidaya di Kecamatan Gulu-Gulu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah Bapak Mufid Desa Gulu-Gulu Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari bidang pengawasan sumber daya perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Sumeneb pada kesempatan kali ini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha perikanan budidaya, utamanya budidaya lele. Kami dari Dinas Perikanan, utamanya khususnya kami dari bidang pengawasan sumber daya perikanan, sedikit akan menyampaikan tentang terkait kelompok perikanan. Nanti terkait teknis budidaya kami mengajak Bapak Subhan Hadir ini untuk mungkin bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian para pelaku usaha perikanan budidaya lele. Kami di sini di bidang pengawasan ada tugas pembinaan kelompok. Jadi kelompok itu seperti apa? Kelompok dalam bidang perikanan. Kelompok itu merupakan kelompok atau sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam satu wadah tertentu. Nah, di perikanan itu lebih dikenal dengan kelembagaan pelaku utama perikanan sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2012. Jadi menurut Kepmen 14 tahun 2012 ini, kelembagaan pelaku utama perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama, serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan perikanan. Tentunya di sini Bapak Ibu sekalian sudah membentuk kelompok ya, atau ada yang belum? Sebaik ini jadi semuanya anggota kelompok pokdakan ya, kelompok. Nah, bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan sesuai Kepmen 14 tahun 2012 itu ada 5. Yang pertama pokdakan. Pokdakan ini yang
sebagaimana ditekuni Bapak Ibu sekalian. Pokdakan kelompok pembudidaya ikan yang dibentuk oleh pembudidaya ikan. Kemudian ada juga KUB, kelompok usaha bersama. Namun kelompok usaha bersama ini dibentuk oleh nelayan. Jadi kalau nelayan membentuk kelompok itu dikenal di dalam perikanan KUB, kelompok usaha bersama. Kemudian yang ketiga, kalau mungkin di sini bisa dirintis juga. Ini Pokrasar, kelompok pengolah dan pemasar ikan, yang dibentuk oleh biasanya kelompok pengolah dan pemasar ikan. Mungkin nanti pengembangan dari hasil budidaya lele yang ditekuni Bapak Ibu, mungkin ada ibu-ibunya terutama mungkin yang bisa mengolah hasil lele yang Bapak Ibu budidaya. Kemudian yang keempat ada Pugar. Pugar ini kelompok usaha garam rakyat yang biasanya dibentuk oleh petambak garam. Kemudian yang terakhir kelima ada Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas, yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, dalam kelembagaan pelaku utama perikanan ini, Bapak Ibu sekalian, itu nanti ada pengklasifikasiannya. Pengklasifikasiannya itu dasarnya pertama berdasarkan penguasaan teknologi, kedua pengorganisasian, ketiga skala usaha, keempat kemampuan permodalan, kelima kemitraan kerjasama, dan yang terakhir akses informasi pasar. 6 dasar pengklasifikasian tersebut nanti menentukan kelas kelembagaan utama pelaku utama perikanan. Jadi bagi yang baru membentuk itu pertama ada kelas pemula yang nilainya, kelas pemula ini merupakan kelas terbawah atau terendah dari segi kemampuannya dengan nilai scoring antara 0 sampai 350. Kemudian yang kedua ada kelas media, kelas menengah, di mana batasan nilai scoringnya antara 351 sampai 650. Kemudian yang tertinggi kelas utama dengan batasan scoring antara 651 sampai 1000. Jadi dari pengukuhan kelas kelompok ini mempunyai makna sebagai bentuk penghargaan atas karya dan prestasi berdasarkan jenis kemampuan dan indikator yang telah diverifikasi oleh tim penilai, sehingga dapat menumbuhkan motivasi yang lebih besar dari para anggota kelompok untuk belajar dan bekerja lebih giat. Itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari pengukuhan kelas kemampuan kelompok tersebut, yang pertama, jadi tumbuh dan berkembangnya rasa bangga anggota kelompok atas eksistensi dan prestasi yang telah dicapai oleh kelompoknya sebagai prinsip belajar dan kerjasama untuk meningkatkan produksi dan pendapatan. Kedua, tumbuh dan berkembangnya dinamika kelembagaan dalam berorganisasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Yang ketiga, terciptanya metode pemberdayaan, pembimbingan, dan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan kelembagaan kepada pelaku utama lainnya. Jadi Bapak Ibu itu makna dan tujuannya. Kemudian saya tidak berpanjang lebar, nanti secara teknis tentang budidaya ini mungkin Bapak Subhan. Jadi yang terakhir perlu kami sampaikan terkait ADART kelompok paling sedikit memuat nama, waktu, dan tempat kedudukan. Kedua, asas tujuan sasaran. Terus ketiga, susunan organisasi, pengurus, keanggotaan, usaha dan kegiatan, kekayaan dan pendapatan, hak dan kewajiban, sanksi, pembagian keuntungan dan kerugian, rapat anggota, dan perubahan ADART serta penutup. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas terkait kelompok perikanan ini, kami persilakan. Kurang lebih
lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiring mon tentang kelompok mun terkait teknis budidaya kita lagi sarang Pak Sukan. Kayaknya bukan anu rata-rata kan bentuk kelompok pada nasib. Saya pula dalam proses membentuk kelompok Pak. Jumlah sudah 3 orang. Dan sudah ada Anggota sudah ada 3 orang dan mempunyai kolam masing-masing yang di kolam. 7, 9, Jadi mana biar bentuk kelompok minimal 10 orang. Minimal. Maksimal di kasukan ini pola deki biar mau bentuk kelompok terus deki terdaftar dinas saat seraoning pola bisa ngajuki bentukan kita ngajuki bentukan tak apa juga swadaya mandiri jadi gimana di bentuk kelompok saya memfasilitasi penyuluh kita tahu nampian juga bentuk kita terkait pembentukan kelompok ini akan perlu pengesahan dari Pak Kalebun. ada pengesahan dari Kalebun. Iki beda SK dari Pak Kalebun. SK pembentukan kelompok yang saya rintis. Kalau anggota sudah 7 orang, cuman yang sudah punya kolam 4 orang. Ya tore, anu nyari ya, anggota lain napa berkecimpung budidaya lele ini. Mungkin punya ngomong pabrik tok orang saku nih. Mungkin panglakonan tanah apa mas? Aku punya tuh. Apa cangkolang Pak ini? Iya, Nama anggota kelompok harus punya kolam kafe. Sementara kan ketika itu Pak, kadang kebanyakan cekan-cekan itu seakan-akan buta pengalaman. Ini kan kau lagi buru motor. Kemudian kan mereka kan pabrik orang saku nih. Anak apa menpanglakon suruh masuk. Kan kau lagi motor kayak gini kapan? Jadi kan tak mesti. Kadang kendalanya ada yang niat tapi kalau kendala biaya masih belum ada dana. Kadang seperti itu. Kebanyakan nggak sedikit Pada timur compok ni Pak benar ya Pak. Kroma Pak. Ni kulele niat kan ya kan. Kengkol cet ki. Ni pelangan benano ya. Kimen oleh kah? Alhamdulillah ini le corak nah. mungkin Peminat dah banyak. kecil. Kira Kan aja. beda mantan saya hanya setengah orang mantan lewat. Mereka pesan nombor. Lalu mak kolam. Mantan dewan Sumba. Anu, di kalian mau nutup ingin enggak ingin budidaya lele. Sampai tapi ditujukan minta tolong ke dia. Iya, enggak buat oning juga anu. Permintaan Kapolo nih, kan mulai mandi Nabi Polo nih kan minta anu napon, minta panen nawon. Konsumsi. Siap anu pun. Buruan deh itu kan nasi peminat minyak itu.